Minasan, chapter 13 Jujutsu Kaisen Modulo telah rilis dengan judul Penerimaan, di mana Cross yang tertembak sedang kritis sehingga memicu pertarungan antara suku Rumel versus Shaman Bumi. Oh iya, pasti banyak yang sudah tahu juga kalau Kugisaki Nobara yang sudah jadi nenek-nenek kaya raya diperlihatkan. Begitu pula dengan Itadori Yuji dan Kurusuhana yang di-mention. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Tertulis pada panel awal, bagaimana kondisi Cross yang tertembak dalam konflik di Tokyo? Diawali dari Cross yang mendapatkan perawatan intensif, di mana Maru sangat terkejut melihatnya. Maru bertanya, apa yang terjadi pada Cross? Membuat Osuki dan teman-temannya menjelaskan bahwa ada yang curiga jika Cross akan menghunuskan pedang lalu menembaknya. Maru memperjelas, apa benar Cross berniat begitu? Osuki menjawab tegas, mana mungkin kalau Cross berniat untuk bertarung dengan serius, Rolo luka si sialan itu tidak akan bisa melukainya. Jabaloma berkomentar bahwa sampai akhir, Cross senantiasa mencari solusi terbaik demi Rumel. Membuat Osuki kesal mendengar kata sampai akhir karena Cross masih hidup. Bocah kurang ajar macam Cross tidak mungkin mati semudah itu. Di sini Maru tampak sangat cemas ya Minasan. Wah, padahal Cross ini karakter baru yang secara pribadi saya suka loh. Dia berpikir kritis, tidak gampang percaya, dan bahkan sangat menyayangi Maru dengan caranya sendiri. Bisa-bisanya Gege Akutami Sensei bikin hati saya terluka lagi. Beralih ke markas Jujutsu, di mana Tsurugi sangat terkejut mendengar kabar soal kondisi Usami. Seorang shaman yang menjadi tim medis seperti tugas Shoko Ieri dulu, meminta maaf pada Tsurugi karena teknik kutukan pembaliknya tidak bisa menetralkan efek balik dari ucapan kutukan. Sepertinya Usami terkena kutukan balikan yang sangat kuat. Kita pun diperlihatkan kondisi mengenaskan dari Usami Minasan. Tsurugi masih heran karena Usami itu adalah shaman tingkat 1. Namun seseorang muncul di belakangnya mengatakan bahwa dia juga shaman tingkat 1, tapi kalau dia harus menghadapi lawan yang seperti Dabla, dia hanya bisa kabur. Bahkan tergantung karakter lawan, mungkin dia akan bunuh diri. Kemampuan Dabla tidak bisa diukur dengan standar tingkatan shaman Jujutsu. Dia benar-benar malapetaka. Tsurugi sangat terkejut mendengarnya Minasan. Kilas balik pun diperlihatkan ketika Dabla datang setelah Cross ditembak. Dabla mempertanyakan apa yang terjadi, membuat semua orang ketakutan melihatnya. Usami memperingatkan semua shaman di belakangnya, jangan ada yang bergerak. Yakumaru paham, meski tak disuruh pun, memangnya ada yang bisa bergerak di hadapan makhluk seperti itu. Ketika rombongan Rumel dengan panik mengangkat tubuh Cross yang sudah tidak sadarkan diri untuk dipindahkan dan segera mendapatkan perawatan, Dabla pun melirik kondisi Cross, di mana bisa dilihat sendiri kalau masih ada kemungkinan Cross akan sembuh Minasan, atau lebih tepatnya dia memang belum mati karena mata ketiganya belum mengeluarkan air mata. Seperti yang kita tahu pada suku Rumel, air mata yang keluar dari mata ketiganya itu terjadi saat kelahiran, kematian, dan kematian dari kalian. Dabla lantas mengingat ucapannya sendiri bahwa dia sudah berjanji untuk melindungi semua anggota suku Rumel. Sekarang, Dabla dengan menyeramkan mempertanyakan ulang apa yang sedang mereka lakukan. Osuki dan Jabaloma menjelaskan bahwa makhluk yang dianggap perusak di bumi ternyata adalah kalian. Hal itu menimbulkan masalah. Yakumaru lantas meneriaki mereka, "Bukan, itu roh kutukan. Mereka berbeda dengan kalian." Siapa sangka Dabla sudah ada tepat di hadapan Yakumaru, mengintimidasinya, mempertanyakan, "Apa kau yang tadi menembak Cross?" Yakumaru sangat ketakutan dan hanya bisa membenarkannya. Tapi dengan cepat, Usami bergerak mengaktifkan ucapan terkutuknya, "Jangan bergerak." Di sini Dabla mungkin merasakan tubuhnya yang tidak bisa bergerak, tapi ternyata dia sudah lebih dulu menebas tangan kanan Yakumaru sampai buntung hanya dengan tangan kosong. Usami tahu kalau Dabla memang sangat cepat. Lalu Yakumaru di sini sangat kesakitan hingga terjatuh ke tanah. Jabaloma lantas memperingatkan Dabla untuk menahan diri, tapi secara bersamaan Usami juga merasakan dampak dari ucapan terkutuk yang ditujukannya pada Dabla. Darah merengsek keluar dari mulutnya, padahal dia tidak memakai kata-kata yang kuat, tapi efek pada tubuhnya.
Yakumaru yang kesakitan mengomentari Usami yang terlalu lamban. Sementara Dabla berbalik melirik Usami, mempertanyakan, inikah yang disebut jujutsu di bumi? Dabla mendekati Usami, mengomentari Usami yang terlihat menderita sekali. Namun saat itu, Shaman Jujutsu tahu satu hal. Dabla bergerak seolah ucapan kutukan Usami bukan apa-apa. Efek balik dari ucapan kutukan sekuat itu sampai-sampai Dabla bisa bergerak lagi. Usami yang batuk darah lantas memohon maaf pada Dabla atas tutur kata mereka yang tidak sopan. Usami mewakili mereka merasa sangat menyesal atas apa yang telah terjadi pada koordinator Cross. Usami sampai berlutut mengakui bahwa ini adalah akibat dari kelalaian pihak mereka. Karena itu, Usami meminta pengampunan dari Dabla. Tolong beri kami kesempatan, izinkan kami untuk bernegosiasi ulang. Kami mohon. Sekali lagi, Usami muntah darah Minasan. Dengan menyeramkan, Dabla mengatakan bahwa Cross saat ini sekarat. Dengan luka seperti itu, dia tidak akan bertahan lama. Usami yang terus muntah darah merespon Dabla untuk menawarkan pihak mereka yang mungkin bisa membantu memulihkannya. Usami terus memohon, tapi Dabla mulai menghitung jumlah shaman yang ada di hadapannya. Di luar dari Yakumaru dan Usami, mereka berjumlah 13 orang, tapi itu masih kurang. Sebagai kompensasi atas nyawa Cross, Dabla akan mengambil nyawa bawahan Usami. Di sini semua orang sangat terkejut termasuk Mino. Namun Usami mengatakan dengan tegas, "Cukup, ambil saja nyawa saya. Tolong ampuni yang lainnya." Melihat tekad yang kuat dari mata Usami, mengingatkan Dabla pada sahabatnya Dura. Hal itu berhasil membuat Dabla berjalan kembali ke suku Rumel, mengatakan pada Jabaloma untuk undur diri. Jabaloma langsung menyetujuinya, tapi Dabla terus memikirkan konflik yang terjadi, lagi-lagi soal kalian. Dalam sekejap, Usami pun langsung ambruk tak sadarkan diri Minasan. Paling tidak, dia berhasil menyelamatkan nyawa 13 orang shaman di belakangnya. Diceritakanlah bahwa perwakilan Shimuria mendesak kepada pemerintah Jepang untuk merealisasikan perlindungan terhadap roh kutukan serta melarang segala aktivitas pemberantasan di masa mendatang. Rapat para petinggi pun dimulai mengomentari permintaan Shimurian yang sangat sulit. Karena yang ada, roh kutukannya akan meluap keluar Tokyo. Seseorang menanyakan, apakah Kekai di Tokyo serapuh itu? Dijawablah, awalnya itu adalah Kekai yang kuat dengan istana kekaisaran lama sebagai pusatnya. Tapi kemudian diperluas sampai ke perbatasan prefektur. Ketimbang mengurung, lebih tepat kalau disebut mengalihkan konsentrasi roh kutukan ke dalam. Kalau roh kutukan kecil atau tingkat rendah yang berkeliaran di pinggiran Tokyo masih tidak apa-apa. Tapi kalau roh kutukan tingkat 2 atau lebih muncul dari pedalaman alam non-manusia dan keluar dari Tokyo, maka insiden Shibuya seperti di malam sebelum Culling Game akan terulang kembali. Di forum itu, ada yang mempertanyakan soal perwakilan dari Shimurian yang ditembak oleh si bodoh Yakumaru. Bukankah seharusnya mereka bertanggung jawab mengobati dia di sini? Dijawablah oleh tim medis, pada dasarnya fisik semua shaman jujutsu sangat tangguh. Jadi, selama lukanya tidak fatal, teknik kutukan pembalik miliknya bisa memulihkannya. Luka yang termasuk fatal di sini seperti kehilangan anggota tubuh dan kerusakan organ dalam. Saat itu, Cross yang termasuk shaman jujutsu ditunjuk untuk mewakili bangsa Shimuria. Kalau orang seperti Cross langsung tidak bisa bergerak, mungkin yang terdampak adalah organ vitalnya. Kalau mereka coba-coba merawatnya, lalu bilang, maaf, ternyata tidak bisa sembuh, itu malah gawat. Dan kalau organ itu adalah struktur fisiologis khas bangsa Shimuria, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Petinggi pun berceletuk, Yakumaru sialan. Mereka juga diberi pertimbangan lain oleh tim medis. Kalau Cross terluka karena pihak mereka, lalu juga disembuhkan oleh mereka, tidakkah mereka terkesan mengambil untung dari masalah yang mereka ciptakan sendiri? Jadi, pihak Shimurian pasti tidak akan bilang, baiklah, soal roh kutukan tidak usah dipermasalahkan lagi. Petinggi pun memikirkan hal yang sama. Lalu ditanyakanlah, sampai kapan mereka bisa menunda pemberantasan roh kutukan di Tokyo? Mino menjawab, sejak ritual purifikasi dihentikan maksimal 1 bulan. Nah, sebulan kemudian di Desember 2086,
pemberantasan roh kutukan pun dimulai. Ada 2 orang yang membasmi roh malam-malam minasan. Mereka melakukannya secara diam-diam agar tidak ketahuan oleh bangsa Shimuria. Namun ternyata, meskipun jaraknya jauh, Osuki masih bisa merasakannya dengan memfokuskan pikiran langsung ke bawah, ke Tokyo, Jepang. Osuki berusaha tetap tenang karena kerusakan akibat air mata yang menetes ini sangat kecil. Meskipun jaraknya lumayan, pasti masih bisa mendengar suara para roh kutukan, para kalian di bumi. Dan benar saja, air mata pun keluar dari mata ketiga Osuki. Dijelaskanlah bahwa pihak perwakilan Shimuria menuntut pertanggungjawaban internasional dari pemerintah Jepang atas pembantaian roh kutukan yang merupakan tindakan ilegal menurut hukum internasional. Tapi dibalas oleh pemerintah Jepang bahwa pembasmian roh kutukan dapat dikategorikan sebagai upaya mitigasi risiko terhadap force majeure atau peristiwa luar biasa yang terjadi di luar kendali suatu pihak, sehingga tindakan tersebut berhak mendapat pengecualian. Ternyata di Januari 2087, petinggi Jujutsu saling berdebat. Ada yang berkomentar harus melakukan ritual purifikasi, ada pula yang meminta sabar dulu karena melakukan pembasmian tanpa sepengetahuan Shimuria juga ada batasnya. Tapi kata sabar ini diprotes mengingat kondisi di lapangan, apalagi frekuensi kemunculan roh kutukan di musim dingin sangat tinggi. Melakukan pembasmian di malam hari justru semakin beresiko. Mereka sudah bertahan semaksimal mungkin. Namun di pihak Shimuria diperlihatkan kondisi Osuki yang air mata ketiganya menetes. Teman-temannya mengkhawatirkannya meskipun bebannya ringan, tapi kalau air mata Osuki terus mengalir, sayangnya Osuki tetap bersikeras untuk mendengarkan suara roh kutukan yang dianggapnya sebagai kalian. Setidaknya inilah yang bisa dia lakukan sebagai prajurit Rumel. Osuki tampak tertekan mempertanyakan kenapa mereka membunuh kalian. Kalau saja mereka juga mendengar suara ini. Tiba-tiba Dabla datang dan berkata, "Sudah cukup." Namun Osuki berteriak, "Kau juga tidak bisa mendengar suara kalian kan? Pada akhirnya kau tetap orang luar yang berasal dari Deskunte." Dabla pun berbalik sambil meminta maaf pada Jabaloma, mengatakan memang benar apa yang dikatakan oleh Osuki. Pada akhirnya dia tetap prajurit Deskunte. Lalu, perwakilan Shimuria mempertegas bahwa mereka telah mendapat konfirmasi kalau pembantaian roh kutukan masih terus berlanjut. Guna melindungi roh kutukan, mereka akan mendirikan negara Rumel di Tokyo sebagai pemerintahan dan negara baru. Jika ada pihak-pihak yang merasa keberatan terkait hal tersebut, mereka mengusulkan penentuan keputusan melalui duel resmi ala suku Deskunte. Para petinggi pun melakukan rapat. Mereka tidak menyangka jika purifikasi tetap ketahuan. Apa gunanya mereka mengambil resiko melakukan pembasmian di malam hari? Sudahlah, serahkan saja Tokyo pada mereka. Lalu, bagaimana dengan roh kutukan? Sekarang pun roh kutukan hampir meluap ke seluruh Jepang. Selain itu, kalau mereka melakukan pemisahan tempat tinggal, bukankah sama saja dengan segregasi? Sekarang mungkin tidak jadi masalah, tapi bisa terjadi distorsi fakta pada generasi berikutnya. Seseorang berteriak, itu kan memang keinginan mereka sendiri. Membuat Mino ikut membentak, tapi roh kutukan? Salah satu dari mereka justru fokus membahas duel melawan Dabla. Kandidat yang terpikirkan olehnya hanyalah Itadori Yuji. Tapi sayangnya, Itadori Yuji tidak bisa dihubungi. Tidak ada petunjuk sama sekali. Nah, ini dia panel yang trending minasan. Di sini terlihat Nobara yang usianya mungkin sudah tua, tapi tetap stylish dan kaya raya. Memang sesuai sama keinginan Nobara dulu ya. Menariknya, Nobara disebut sebagai Nona, bukan Nyonya. Apakah Nobara masih lajang? Nobara juga masih memakai penutup matanya dan mengelus kucing peliharaannya. Menurut kesaksiannya, terakhir kali dia bertemu dengan Itadori Yuji saat pemakaman Kurusuhana. Waktu itu, Yuji bilang kalau dia tidak akan datang ke upacara pemakaman lagi. Walau terkesan seperti orang bodoh yang cuma punya otot, sebenarnya Yuji sangat sensitif untuk hal tertentu. Dia sudah tidak sanggup lagi melepas kepergian orang di sekitarnya. Sepertinya Yuji pun tidak menyangka kalau wasiat kakeknya tidak bisa terkabul dengan cara seperti ini. Yah, Nobara juga sudah mulai lelah.
Apalagi Yuji tidak menua. Jadi, bertemu dengan Itadori Yuji membuatnya sadar kalau sekarang dia sudah jadi nenek-nenek. Soal itu bukan masalah baginya, tapi melihat ekspresi wajah Yuji yang seolah merasa bersalah, baginya justru itu yang lebih berat. Kalau bertemu dengan Yuji, sampaikan padanya, "Jangan remehkan aku, bodoh." Wah, akhirnya sudah dikonfirmasi kalau Yuji tidak menua, minasan. Tapi sayangnya, Kurusu Hana sudah meninggal. Saya jadi penasaran bagaimana hubungan Hana dengan Megumi ya. Apakah perasaan Hana sudah sampai pada Megumi? Kenapa mereka juga tidak mencari keberadaan Megumi? Bagaimana keadaan Megumi sekarang? Masih hidupkah atau sudah wafatkah? Duh, rindunya. Setelah para petinggi menonton video Kugisaki Nobara, Mino bertanya-tanya, apakah mereka sudah kehabisan opsi? Menurut yang lain, masih ada harapan. Selanjutnya, tergantung gadis itu. Kita pun diperlihatkan sebuah catatan log Januari 2087 bahwa perwakilan suku Rumel dari planet Simuria adalah Dabla Karaba. Dia telah mengajukan tantangan duel dengan pihak Jepang yang bertujuan untuk menjamin perlindungan bagi roh kutukan dan mendapat hak atas kekuasaan di wilayah Tokyo. Menanggapi hal itu, pihak Jepang yang mewakili planet bumi mengajukan Yuka Okotsu sebagai perwakilan dalam duel tersebut. Dan yang bersangkutan telah menerima hal ini. Tertulis pada panel akhir, Bumi versus Simuria. Pertarungan Jujutsu dimulai. Wah, gokil. Kira-kira apa tanggapan Tsurugi kalau adiknya Yuka lah yang akan berhadapan langsung dengan Dabla? Padahal kita semua tahu kalau Tsurugi itu sangat melindungi adiknya. Dan juga, kenapa pihak bumi menaruh harapan lebih pada Yuka? Apakah karena informasi bahwa perempuan Simuria tidak bisa menjadi prajurit alias memiliki teknik kutukan? Sehingga mereka terkejut saat mengetahui Yuka sebagai perempuan bisa menjadi shaman. Atau mereka yakin jika mereka bisa menarik simpati pada Dabla yang akan bertarung bersama perempuan yang notabene-nya akan mengingatkan Dabla pada adiknya. Tapi mengingat tuntutan pihak Simuria, Dabla sebagai pemimpin mungkin akan tetap menghabisi Yuka. Yah, sekalipun Yuka akan jujur pada Tsurugi bahwa hidupnya tinggal beberapa bulan lagi karena kanker, jadi kemungkinan Tsurugi akan memberikan Yuka cincin Rika. Maka kita akan melihat bagaimana Yuka menggunakan kutukan Rika saat berhadapan dengan Dabla. Namun, mengingat Dabla setara dengan Sukuna, di mana kita semua jelas mengingat kalau Sukuna harus dikeroyok dulu baru bisa kalah, maka kemungkinan Yuka kalah sungguh besar ya minasan. Tetapi Yuka mampu meyakinkan Cross bahwa mereka bisa hidup bersama. Jadi mungkin Yuka juga akan berbicara banyak hal pada Dabla. Saya justru tidak sabar ingin melihat reaksi Maru kalau ketemu dengan Tsurugi sebagai penonton minasan. Padahal 2 chapter sebelumnya masih santai, ada bumbu romance sama komedinya juga. Tapi ya, ku bilang juga apa? Jangan percaya sama GG Akutami Sensei. Yuji saja masih harus dibuat tersiksa karena melihat pemakaman dari orang-orang terdekatnya, apalagi cuma dia yang tidak menua. Tapi agak kaget juga sih sama tuntutannya Simuria. Biasanya kan tuntutan juga mengikutkan hak dan kewajiban ya. Tapi Simuria punya hak dan kewajiban apa sampai tiba-tiba ingin mendirikan negara di Tokyo? Apalagi dia adalah pengungsi yang mau diterima oleh Jepang. Ya memang sih manusia tidak tinggal di Tokyo, tapi kedengarannya kayak nggak asing gitu. Seperti Tokyo adalah tanah perjanjian untuk kami, jadi kami akan mendirikan negara di sana. Kalau menurut minasan, bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.